Akan diawali dengan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aaron Sanyu, lalu Adam Cesta, lalu Benedictus Marcelo, lalu saya sendiri Joel Gemah, lalu Nathanael, dan yang terakhir Yudhistira Nalendra. Next. Baik, kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Jadi pada pendahuluan kali ini kita akan menceritakan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung berbagai macam nilai yang penting bagi kehidupan masyarakat. Pertama, di sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dia menekankan moralitas dan keimanan. Namun, dengan adanya situs judi online dan pinjaman online yang saat ini sedang marak, sangat menyajikan konten negatif dapat merusak religiulitas generasi muda. Lalu pada sila kedua juga yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di sana dapat kita mengajar kita belajar bagaimana kita menghargai terhadap sesama manusia. Namun dengan konten judi online, semua itu dapat menjerumuskan semua individu manusia itu ke dalam kecanduan dan kerugian finansial sekalipun. Sedangkan pinjaman online seringkali mengenakan penggunanya untuk bunga yang sangat-sangat tinggi. Dan itu juga dapat menyebabkan utang yang menumpuk. Oleh karena itu, presentasi ini kita akan membahas bagaimana dampak negatif situs judi online dan pinjaman online berdasarkan bagaimana bertentangan terhadap Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Next. Kita masuk ke dalam dasar teori yang akan dijelaskan oleh Adam. Selanjutnya adalah dasar teori dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memberikan pedoman bagi kehidupan kita. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan moral. Sedangkan sila kedua, bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk menghormati hak dan martabat setiap orang. Pertama adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan moral. Sila ini mengingatkan kita untuk menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, menjalankan kewajiban beribadah, dan hidup dengan nilai-nilai religius. Yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil kepada sesama, mengajak kita untuk menjaga martabat manusia, saling menghargai, serta bertindak dengan adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Next. Baik, berikutnya adalah dampak negatif dari situs judi dan pinjaman berdasarkan nilai Pancasila. Yang ada empat poin yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah mengenai pelanggaran terhadap nilai ketuhanan. Seperti yang kita ketahui bahwa sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana salah satu dari penerapan ketuhanan yang Maha Esa adalah dengan cara kita menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita, yaitu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, dan apa yang buruk maupun apa yang dilarang itu kita jauhin. Di mana baik situs judi itu juga bentuk pelanggaran dari agama, karena di agama tertentu mereka melarang terkait judi, dan juga pinjaman itu kebanyakan itu lakukan kecurangan, yang dimana mereka melebih-lebihkan. Dan kalau di salah satu agama, sebagai contoh di agama saya itu Islam, itu ada yang namanya riba, dan beberapa pinjaman itu melakukan yang namanya riba atau mengambil keuntungan yang terlalu berlebihan. Itu inti dari riba. Berikutnya adalah ancaman terhadap persatuan bangsa, yang mana nilai yang dilanggar adalah terkait nilai sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab, di mana ketika terjadi judi itu akan menyebabkan adanya pinjaman, sehingga mereka akan melakukan pinjaman untuk melakukan kekerasan dan sebagainya untuk bisa tetap melakukan judi, yang mana itu menjadi ancaman terhadap persatuan bangsa. Dan sila kedua itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin agak tidak nyambung, tapi beradab di sini adalah kita tidak melakukan kekerasan ataupun mengganggu orang yang lain. Dan adil itu maksudnya pinjaman tuh biasanya kita harus memberikan bunga secara benar, yang mana itu kita bersifat secara adil, bukan memberikan yang terlalu berlebihan sehingga itu membebankan dan tidak adil. Berikutnya adalah eksploitasi oleh pinjaman online dan ilegal. Ini melanggar dua sila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana seperti saya bilang salah satu poinnya adalah melanggar larangan untuk melakukan riba, yang dimana di sila pertama itu sudah saya sampaikan sebelumnya, itu kita menjauhkan apa yang telah menjadi larangan ataupun hal buruk, dan itu malah kalau kita melakukannya itu sebagai bentuk pelanggaran, sehingga nilai Pancasila yang pertama untuk sila pertama itu udah terlanggar. Untuk sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, sekali lagi beradab itu juga termasuk bentuk bahwa kita tidak melakukan kecurangan sama sekali atau riba tersebut. Yang terakhir adalah dampak terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial. Seperti yang kita ketahui, ketika banyak judi ini terjadi, itu mereka bakal melakukan perbuatan dan melakukan apapun untuk terus melakukan judi dan juga membayar pinjaman, sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial itu terganggu, yang mana juga sekali lagi mereka bakal bertindak secara tidak adil, tidak beradab, dan sebagainya, terjadi kecurangan dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari dampak negatif. Berikutnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran pinjaman online pada sila pertama dan kedua Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pinjaman online ilegal sering melibatkan praktik yang melanggar nilai moral seperti manipulasi dan pencurian data pribadi. Sehingga korban yang sudah dicuri data pribadinya ini bisa diteror. Maupun itu teror terhadap keluarga, teman, maupun itu ancaman penyebaran privasi pribadi, dan yang lain-lain. Praktik ini menciptakan ketakutan dan stres pada masyarakat yang beranak dengan prinsip iman kepada Tuhan. Dan yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Penagihan agresif oleh debt collector, perusahaan ilegal, merusak hubungan sosial dan martabat manusia.
Dan peminjaman dengan bunga tinggi memicu kesenjangan sosial yang tidak sesuai dengan asas keadilan. Berikutnya. Baik, berikutnya adalah pelanggaran judi online pada sila pertama dan kedua Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini itu menuntun kita agar selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui ibadah maupun perilaku yang sesuai dengan nilai agama. Tapi judi online ini justru mengalihkan perhatian kita itu dari kewajiban tersebut. Misalkan seseorang yang sudah kecanduan judi online akan cenderung mengabaikan hal tersebut. Seseorang yang sudah kecanduan judi online akan cenderung untuk terus melakukan hal yang tidak sesuai dengan hal tersebut itu contohnya seperti mabuk-mabukan ataupun menggunakan zat-zat yang terlarang. Yang dimana ini juga disampaikan oleh artikel pengaruh judi online terhadap beretika Pancasila mahasiswa. Lalu untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab itu menekankan agar penghormatan terhadap martabat manusia dan pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat. Tapi sayangnya sekali lagi judi online ini itu seringkali mendorong perilaku yang bertentangan dengan sila kedua ini. Contohnya, seseorang yang kalah dalam judi itu pasti dia akan terus melakukan deposit pada akun judi online tersebut yang dimana ini perlahan akan menurunkan perekonomiannya. Ketika uang yang sudah dia gunakan untuk deposit itu habis, maka dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan tersebut. Entah itu dia mau menjual barang pribadinya ataupun dengan menipu seperti meminjam uang kepada teman ataupun sahabatnya. Nah, dari perilaku ini itu tidak hanya merusak hubungan sosial, tapi juga dapat menimbulkan rasa kecewa dan mengurangi kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Yang dimana ini juga dijelaskan dalam artikel dampak fenomena judi online. Lalu untuk topik berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Nathan. Oke. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang mungkin sedang marak atau sudah terjadi di Indonesia. Pertama, di dalam bidang pendidikan, banyak sekali anak-anak di bawah umur, bahkan dalam jenjang SD, yang sudah mempraktekkan atau menjalankan praktik judi online ini. Yang kedua, yaitu pengaruh terhadap hak. Suatu peristiwa beberapa bulan yang lalu, yaitu sebanyak 703 istri yang ajukan gugatan di pengadilan agama yang itu terjadi di Kabupaten Malang akibat yang enggan bekerja dan selalu spend uangnya pada judi online. Yang ketiga, kali yang lebih parah yaitu kasus bunuh diri akibat pinjaman online. Banyak sekali kasus yang mungkin terjadi belakangan tahun ini, bahkan yang baru-baru ini adalah ada mahasiswa UNES yang ditemukan kondisi gantung diri di kamar kosnya, yang salah satu penyebabnya adalah dikarenakan terlilit oleh pinjaman online. Baik, berikutnya adalah risiko judi dan pinjaman online. Ada 4 yang akan saya bahas sekali lagi, sama seperti sebelumnya, yaitu pertama adalah menjadi adiksi dan juga kebiasaan yang buruk. Seperti yang kita ketahui, judi itu akan menyebabkan kita akan kalah. Yang bukan pasti kalah ya, tetapi kebanyakan itu bakal mengarah kita kepada kalah, sehingga orang-orang yang udah ketagihan oleh judi itu mereka bakal kayak, oke, main lagi, dan berharap pada peluang kecil sehingga itu akan menjadi adiksi. Sehingga itu akan menyebabkan banyak pelarian untuk tetap terus melakukan judi, salah satunya adalah ke pinjaman. Dan pinjaman itu bakal menyebabkan mereka bakal pinjam ke pinjaman yang lainnya untuk menutup pinjaman tersebut. Sebagai contoh, mereka meminjam di perusahaan A, dan untuk pinjaman di perusahaan A, mereka pinjam di perusahaan B, dan seterusnya. Yang mana itu tidak mencerminkan alias melanggar sila pertama dari Pancasila maksud saya. Dan untuk kedua, yaitu ada membuat finansial tidak stabil akibat judi dan pinjaman online. Seperti yang kita ketahui, harusnya finansial tersebut stabil, tapi mereka lebih mementingkan untuk melakukan judi dan berharap mendapatkan keuntungan lebih banyak, tetapi pada faktanya mereka malah mendapatkan kerugian yang lebih besar. Sehingga itu akan membuat finansial tidak stabil akibat judi dan juga pinjaman online. Berikutnya itu adalah wujud tindakan kriminal atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seperti yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya yang saya sampaikan, pinjaman online itu sangat mengekang atau mencekik bagi para peminjam. Dan penyebabnya adalah karena bunganya yang terlalu tinggi, sehingga itu akan memicu para debt collector untuk menagih utangnya para peminjam. Dan juga tindakan judi itu juga bisa memicu ke arah peminjaman online, ataupun juga tindakan lain untuk bisa menghasilkan uang untuk tetap melakukan judi, sehingga mereka melakukan berbagai cara seperti begal, rampok, dan sebagainya untuk mendapatkan uang untuk melakukan judi. Dan karena dalam berurusan dengan pihak berwajib, sebagaimana kita ketahui, baik judinya saja itu sudah melanggar peraturan di Indonesia, dan bahkan perbuatan setelah kita bermain judi, maksudnya yaitu kita melakukan begal dan melakukan berbagai cara untuk bisa tetap melakukan judi, itu juga bisa berurusan dengan pihak berwajib. Begitu juga dengan pinjaman online, itu banyak yang tidak terdaftar, ilegal, dan sebagainya, itu juga bisa berurusan dengan pihak berwajib. Berikutnya. Baik, ini adalah sebuah video contoh melakukan judi online atau yang sedang marak saat ini yang kita bahas. Beginilah contohnya. Bisa next.
Pada akhirnya kita akan masuk pada kesimpulan dari semua yang kita sampaikan. Setelah kita mengetahui bagaimana dampak-dampak negatif dari situs judi online dan juga pinjaman online, kita sudah melihat bagaimana itu sangat merugikan penggunanya. Oleh sebab itu kita dapat menyimpulkan bahwa materi ini adalah tentang pentingnya untuk memilih informasi yang baik dengan memfilter konten yang kita dapatkan dari internet. Kita juga perlu mengambil informasi yang bermanfaat dan menghindari segala macam hal yang beresiko. Selain itu, kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal dan judi online yang bisa berdampak buruk kepada kondisi finansial dan psikologis. Terakhir, selain memblokir situs-situs berbahaya, kita perlu menyadari bahwa judi online dan pinjaman ilegal adalah kegiatan yang sangat merugikan baik secara finansial maupun psikologis. Jadi walaupun saat ini pemerintah sudah berusaha untuk memblokir berbagai macam situs ini, dari kita juga sendiri sebagai penggunanya kita tidak boleh mudah untuk terpengaruh atau tergiur, entah karena untuk mendapatkan uangnya cepat, atau dengan kita melakukan judi online kita bisa melipat gandakan uang, lebih baik tidak, karena bagaimanapun tidak ada yang bisa memberikan secara cuma-cuma. Pasti ada yang harus dibayarkan dengan apa yang kita dapatkan, bahkan pasti rugi. Rata-rata itu yang terjadi saat ini yang sangat ditakutkan oleh pemerintah dan bahkan orang-orang yang mungkin orang terdekat dari kita semua masing-masing. Oleh karena itu, jauhi judi online dan pinjaman online yang berbahaya. Sekian dari kelompok kami. Next. Kami ingin menunjukkan berikut adalah daftar-daftar pustaka dari berita-berita yang kami dapatkan, yang kami kutip, dan juga berbagai macam referensi untuk menjadi pembahasan atau topik pembahasan kami. Next. Ya, kita sudah masuk ke bagian terakhir. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.